Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada semester kita yang kedua ini kita akan mempelajari mengenai kemagnetan dan pemanfaatannya dalam produk teknologi. Apa saja pembahasan yang ada di dalamnya? Mari kita simak dengan baik dan mudah-mudahan pembelajaran ini menjadi bermanfaat meskipun masih dalam proses pembelajaran daring yang kita lalui. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran akan kita mulai. Pertama yaitu pemanfaatan magnet dalam migrasi pada hewan-hewan yang ada di bumi ya. Pertama, migrasi burung. Beberapa burung seperti elang dan layang-layang bermigrasi tiap musim tertentu. Burung menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet pada bumi. Kedua, ada migrasi salmon. Salmon memiliki kemampuan kembali ke air sungai, ke air tawar tempat tinggalnya setelah berenang ribuan mil mengarungi lautan. Nah, artinya dia akan kembali lagi ke laut dan itu juga memanfaatkan magnet dari bumi. Berikut akan Ibu sajikan gambar migrasi ikan salmon. Ketiga yaitu migrasi penyu. Penyu memulai dan mengakhiri migrasi di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Jalur migrasinya sepanjang kurang lebih 12.900 km dengan memakan waktu migrasi sekitar 5-10 bulan. Selanjutnya, medan magnet yang dihasilkan sesuai dengan magnet jalur migrasi penyu. Artinya, penyu juga mendeteksi medan magnet yang mirip dengan medan magnet itu akan berenang menuju ke selatan ke arah Portugal. Selanjutnya ada lobster duri. Lobster duri ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi medan magnet dengan meletakkan ke dalam air, contohnya ya. Kemudian akan diubah menyesuaikan untuk tetap bergerak menuju kutub utara melalui sebuah penelitian. Selanjutnya magnet pada bakteri atau magnetotaktik bakteria MTB. Merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet pada bumi. Nah, di dalam tubuhnya itu terdapat yang namanya magnetosom. Berikut ini merupakan gambar dari magnetosom pada bakteri MTB. Bisa kita lihat ada flagela untuk dia bergerak. Selanjutnya, magnetosom itu ternyata tersusun atas senyawa magnetit F3O4 atau Greigit ya, F3S4 yang memiliki sifat kemagnetan jauh lebih kuat dibandingkan dengan magnet sintetik. Kemudian kita akan mempelajari mengenai teori dasar kemagnetan. Itu bisa kalian baca bagaimana sejarahnya dulu. Magnet sendiri merupakan benda yang memiliki kemampuan yang dapat menarik benda lain ya, memiliki dua kutub yaitu kutub utara dan kutub selatan. Gaya magnet itu berasal dari interaksi kutub-kutub magnet yang timbul akibat gerakan muatan listrik atau elektron. Berikut ini akan disajikan gambar partikel elementer penyusun magnet, baik yang tersusun secara acak maupun yang tersusun secara teratur. Berdasarkan sifat interaksi bahannya, terdapat ya 3 jenis benda, yaitu ferromagnetik, diamagnetik, dan paramagnetik. Ini adalah salah satu gambar contoh cara membuat magnet dengan cara menggosok-gosokkan magnet pada besi ya, sebatang besi. Kemudian besi dan baja juga dapat dijadikan magnet dengan cara diinduksikan atau didekatkan dengan ujung besi yang memiliki magnet ya atau medan magnet. Magnet juga dapat dibuat dengan cara melilitkan besi atau baja dengan kawat penghantar yang dialiri arus DC ya, bisa kita lihat dari gambar. Kutub magnet besi atau baja yang berbentuk tergantung arah lilitan kawat. Jika arus berlawanan arah jarum jam, maka ujung A besi akan menjadi kutub utara
dan ujung B akan menjadi kutub selatan. Begitu pula sebaliknya ya. Kemudian kita bisa melihat di sini ada contoh dari penerapan teori elektromagnetik, yaitu rangkaian dari bel listrik ya. Bel listrik di rumah-rumah itu juga bisa sebagai contoh seperti ini. Kemudian saklar. Saklar di rumah kita yang berfungsi memutus dan menghubungkan arus listrik juga menggunakan magnet ya. Saklar di rumah kita. Kemudian ini bisa kita lihat bagaimana mekanisme saklar bekerja ketika saklar ditekan atau ketika saklar ditekan kembali seperti semula. Bisa dibaca ya nak ya. Kemudian contoh yang lain yaitu telepon kabel. Telepon kabel juga menggunakan prinsip dasar dari medan magnet ya. Magnet maksudnya kita bisa menerima pesan dan mendengar, sekaligus kita juga bisa berbicara. Itu salah satunya. Cara menghilangkan kemagnetan dengan cara apa? Dapat dihilangkan dengan cara mengacak arah magnet, seperti dipukul, dipanaskan, atau dililiti dengan magnet arus bolak-balik atau AC. Medan magnet sendiri adalah daerah sekitar magnet yang dapat mempengaruhi magnet atau benda lain. Pola yang dibentuk oleh pasir besi merupakan bentuk garis gaya magnet. Coba kita lihat bagaimana polanya. Demikian polanya nak, bisa kita lihat pola pasir besi ini membentuk pola medan magnet ya. Kemudian kita akan mempelajari mengenai teori dasar dari kemagnetan sebelumnya. Pada percobaan Ørsted ini dilakukan oleh Hans Christian Ørsted tahun 1820 menunjukkan bahwa arus listrik dapat menimbulkan sebuah medan magnet. Ini dia bisa diilustrasikan bagaimana arah dari medan magnet dengan menggunakan jari. Ibu jari dan juga arah medan magnet. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang teori kemagnetan bumi. Bumi adalah magnet raksasa yang memiliki kutub utara dan selatan. Kutub utara magnet bumi berada di kutub selatan bumi dan kutub selatan magnet bumi berada di kutub utara bumi. Ketidaktepatan magnet bumi disebut deklinasi. Magnet bumi juga membentuk sudut horizontal yang disebut sudut inklinasi. Mohon dipahami kembali apa yang sudah Ibu jelaskan. Medan magnet bumi berfungsi untuk melindungi penduduk bumi dari radiasi kosmik. Maksudnya partikel listrik yang dihasilkan oleh matahari atau benda langit lainnya yang tentunya akan membahayakan kesehatan bagi kita semua. Ketika menabrak atmosfer bumi, partikel diionisasi atau peristiwa lepasnya elektron dari neutron dan membentuk plasma yang lemah. Gas super yang dipanaskan agar elektron terlepas dari neutron. Tampilan cahaya plasma inilah yang disebut dengan aurora. Berikut penampakan dari aurora ya nak ya. Selanjutnya yaitu gaya Lorentz. Gaya Lorentz itu sendiri adalah gaya yang dihasilkan dari arus listrik yang sebanding dengan gaya yang ditimbulkan, juga dengan perubahan medan magnet yang diberikan. Ini bisa kita lihat dari rumus yang akan Ibu berikan sebagai berikut. F sama dengan B kali L kali I kali L ya. Di sini di mana menentukan gaya Lorentz sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan kaidah tangan seperti gambar di atas. Seperti gambar yang ada di depan ini. Itu untuk jempol merupakan arus, kemudian telunjuk adalah medan magnet, dan jari tengah adalah gaya. Penerapan gaya Lorentz contohnya pada motor listrik. Motor listrik itu digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah kipas angin ya. Selanjutnya yang kelima yaitu induksi elektromagnetik, di mana induksi elektromagnetik ini sendiri adalah perubahan medan magnet yang dapat menghasilkan arus listrik ya. Arus listrik dapat dihasilkan dengan menggerakkan magnet batang keluar masuk kumparan. Generator contohnya ya. Contohnya adalah generator yang menggunakan mengubah energi gerak atau kinetik menjadi energi listrik. Bisa kita lihat gambar dari generator AC ada di bawah ini ya, bisa kita lihat, dan generator DC.
Ada dua jenis, yaitu generator AC dan generator DC. Di mana generator AC itu dapat menghasilkan arus listrik bolak-balik, ya. Kemudian selanjutnya adalah dinamo. Dinamo adalah generator yang relatif kecil seperti yang digunakan pada sepeda contohnya, ya. Pada sepeda terdapat dinamo yang berfungsi mengubah gerak menjadi energi listrik untuk menyalakan lampu, bisa juga klakson. Berikut ini merupakan contoh dari AC/DC dari generator. Saat dikayuh dengan cepat, kumparan pada dinamo akan bergerak sehingga gaya gerak listrik atau GGL yang dihasilkan lebih kuat dan energi listrik yang dihasilkan juga lebih banyak. Kemudian pada transformator. Transformator adalah alat yang digunakan untuk menurunkan atau menaikkan tegangan pada listrik. Berdasarkan jenisnya ada dua, ya, transformator step up dan transformator step down. Transformator sendiri terdiri atas lilitan primer dan sekunder yang dihubungkan menggunakan inti besi, di mana lilitan primer yang mendapatkan tegangan AC menginduksi inti besi sehingga menjadi magnet. Perubahan arah arus AC membuat medan magnet yang terbentuk menjadi berubah-ubah sehingga menghasilkan tegangan AC pada ujung kumparan sekunder. Besar kecil tegangan yang dihasilkan transformator itu dipengaruhi oleh jumlah lilitan. Jika lilitan primer lebih banyak dibandingkan lilitan sekunder, maka tegangan kumparan sekunder juga lebih kecil daripada tegangan sekunder. Jika jumlah lilitan primernya lebih sedikit daripada lilitan sekunder, maka tegangan kumparan sekunder lebih besar daripada tegangan kumparan primer, atau disebut transformator step up. Selanjutnya yaitu kemagnetan dalam produk teknologi dapat kita jumpai contohnya pada magnetic resonance imaging atau MRI, kereta maglev dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Medan magnet mengakibatkan nukleon, ini pada MRI, ya, bisa kita lihat pada gambar A, sejajar menjadi jarum kompas, ya, ini bisa dilihat pada gambar-gambarnya. Ternyata teknik ini, sinar X ini lebih aman dibandingkan dengan ronsen, ya. Ternyata teknik ini lebih aman dibandingkan dengan ronsen, ya, Nak, ya. Ini bisa kita lihat gambar-gambarnya. Selanjutnya contoh berikutnya yaitu kereta maglev, di mana kereta ini disebut juga kereta terbang karena kereta ini diterbangkan kurang lebih 10 mm di atas relnya. Meskipun kereta ini tidak menempel pada rel, kereta maglev yang super cepat mampu melaju dengan kecepatan hingga 650 km per jam tanpa tergelincir. Contoh kereta maglev ini bisa kita lihat pada gambar, ya, Nak. Kereta maglev ini menjadi alat transportasi massal di negara maju seperti Jepang, Prancis, Cina, ya. Selanjutnya yaitu PLN, pembangkit listrik tenaga nuklir, ya. Artinya dia menggunakan energi nuklir dengan cara kerja seperti pembangkit listrik konvensional. Misal pembangkit listrik batu bara, air dipanaskan menggunakan bahan bakar batu bara hingga menguap. Cara tersebut dapat mengurangi jumlah sumber daya alam yang tidak terbaharui dan dapat mencemari lingkungan akibat pembakaran yang menghasilkan asap karbon sulfur dan nitrogen. Pada PLTN, panas diperoleh dari reaksi pemecahan inti atom dalam reaksi nuklir. Berikut ini merupakan reaktor nuklir pada gambar bisa kita lihat, di mana jika panas yang dihasilkan mencapai 1,5 juta derajat Celcius, tidak ada satupun bahan di bumi yang mampu menahan panasnya. Kemudian ini ada tugas yang pertama, silakan kirim sesuai dengan instruksi yang saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.